Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Esta, NIM 120111846 dari T422. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktek pertamanya di mata kuliah pengendalian dan penjagaan mutu untuk tugas CTG ini. Nah, di sini tuh saya mengambil jasa Shopee. Saya akan menjelaskan secara singkat. Jadi si Shopee ini tuh merupakan perusahaan e-commerce yang cukup besar ya, di bawah naungan Garena, yaitu perusahaan internet di Asia Tenggara. Jadi si Shopee itu lumayan cukup bersaing gitu dengan e-commerce lainnya, karena dia memiliki banyak promo juga, banyak event. Lalu pada saat sebelum adanya pandemi ini, Shopee juga melakukan beberapa konser konser musik dan sebagainya. Nah, si Shopee itu diperkenalkan di Indonesia itu pada tahun 2015 di bawah nama PT Shopee International Indonesia. Nah, Shopee juga langsung berkembang pesat pada tahun 2018 itu dia meraih 1,5 juta transaksi dalam waktu 24 jam. Dan itu merupakan pencapaian yang cukup bagus untuk e-commerce. Lalu lanjut aja ke bawahnya, ke bagian VOC. Sebelum saya menjelaskan VOC itu, saya mencari saya mencari beberapa data itu dengan cara membuat survei Google Form, di mana terdapat identitas diri, lalu ada tanggapan atau harapan dari si respondennya ini. Lalu saya mendapatkan 13 responden yang diantaranya itu terdapat teman saya, orang tua saya maupun saudara saya. Lanjut ke atas lagi. Nah, di sini tuh kita mendatai identitas dari respondennya. Yang pertama ini yang pertama ini responden pertama ini merupakan adik saya sendiri. Nah, tadi kan saya mendapatkan 13 responden. Namun di sini saya hanya mencantumkan 7 responden karena menurut saya 7 responden ini cukup mencakup gitu, cukup menjawab untuk si responden lainnya gitu, karena ya sama-sama aja si tanggapannya. Nah, yang pertama ini yang pertama itu yaitu tanggapannya buat tampilan yang menarik mungkin, semenarik mungkin, namun juga sederhana. Lalu ada lagi dari segi komplain, lalu ada tentang pemilihan ekspedisi, lalu membatasi akses produk dewasa, terus memfilter toko yang berjalan di Shopee agar barang-barang di Shopee terjamin kualitasnya dan lain sebagainya. Nah, di sini saya telah menyusun VOC tadi, saya tulis, saya buat sedemikian rupa menjadi tabel. Lalu setelah itu saya membuat rekapitulasinya dari si tabel tadi. Nah, lanjut di bawah. Nah, di sini saya membuat VOC tadi jadi diidentifikasi gitu, masuknya ke dimensi apa. Mungkin yang pertama itu yang tampilan beranda menarik dan sederhana, menurut saya itu tangible, karena kan itu tuh bukti fisik gitu yang menampilkan fisik fasilitas layanan. Lalu yang kedua itu memastikan produk yang diterima sesuai dengan deskripsi, yang dimana itu menurut saya asuransi atau jaminan, karena kan di sini itu termasuk balik lagi ke si pelanggannya itu ya. Jadi kalau pamannya si produknya buruk kan nanti juga rasa percaya atau keyakinan si pelanggannya juga kurang, dan lain sebagainya. Lanjut masuk ke si CTG ini. Nah, di CTG ini tuh terdapat proses tree CTG and critical to quality and critical to process tree. Nah, di sini tuh
kita dimasukin si VOC-nya tadi, lalu mencari si event driver-nya ini atau faktor, lalu CTQ, dan yang terakhir itu si CTP-nya. Jadi yang pertama itu kan contohnya VOC ini seperti tampilan beranda, menarik dan sederhana. Kita mencari faktornya di mana itu adalah pengalaman menggunakan si e-commerce itu. Lalu selanjutnya itu si CTQ-nya tampilan berandanya yang lebih menarik dan berwarna. Dan lanjut ke si CTP-nya itu kreativitas dalam membuat desain beranda e-commerce. Nah di sini setelah tadi itu saya membuat analisis, contohnya yang untuk responden terakhir mungkinnya yang tentang mudah diakses dan juga kalau bisa dapat mengkategorikan brand-brand. Misalnya kita mencari produk sepatu lalu mencari rekomendasi beberapa brand baik lokal maupun terlokal. Nah di sini tuh mungkin saya menyimpulkan itu kemudahan pencarian produk. Nah di sini kan untuk VOC itu kemudahan pencarian produk dengan event drivernya pengalaman penggunaan e-commerce, lalu CTQ-nya fitur-fitur inovatif yang tersedia, dan CTP-nya fitur pencarian dengan produk yang akan ditampilkan lebih terorganisir. Nah di sini saya menganalisa di mana si VOC tentang kemudahan pencarian produk itu si event driver-nya tadi atau faktor yang tadi itu yang mempengaruhi itu adalah penggunaan e-commerce dengan si CTQ-nya fitur-fitur inovatif dan CTP-nya itu fitur pencarian dengan produk yang ditampilkan lebih terorganisir. Nah, setelah itu tuh, jadi kesimpulannya si VOC ini itu menjadi salah satu syarat awal sebelum memulai proyek, karena dengan adanya si VOC ini tuh kita bisa mengembangkan lagi gitu produk ataupun jasa yang perusahaan kita jalani gitu. Nah di dunia bisnis ini tuh VOC itu digunakan untuk proses dan menjabarkan suatu proses yang bertujuan untuk menyesuaikan produk, layanan, dan juga fitur-fitur lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi dengan adanya VOC itu kita bisa tahu gitu apa yang diharapkan dari pelanggan, apa yang diharapkan pelanggan dari produk-produk yang kita buat gitu. Lalu terdapat berbagai macam cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan tanggapan pelanggan untuk menjalankan proses ini. Namun tadi kan saya menggunakan si Google Form ini. Sudah mungkin cukup sekian dari saya. Maaf bila ada kurang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.